Sabda TV. Ya, makanya Abu Hanifah ketika berdebat dengan siapa itu? Orang-orang ateis yang tidak mengimani adanya pencipta langit dan bumi. Mungkin kisahnya masyhur ya, sudah pernah kita dengar. Abu Hanifah sengaja terlambat tuh datang. Ketika sampai di tempat debat, Abu Hanifah berkata, tadi saya di jalan melihat ada kayu-kayu jalan sendiri, lalu dia membuat kafal dengan sendirinya, lalu kemudian ia mengangkut barang dengan sendirinya, ya, tidak ada yang membuat. Apa kata orang ateis? Kamu gila. Mana mungkin itu? Ya. Mana mungkin kapal bisa menciptakan dirinya sendiri? Kata Abu Hanifah, kalian lebih gila lagi. Mana mungkin langit dan bumi yang sangat besar ini ada dengan sendirinya dan dia menciptakan dirinya sendiri? Gak mungkin. Ibu-ibu sekalian, lihat ya. Secara akal ini sangat masuk di akal. Tapi hati-hati Bu, waspada Bu. Di zaman sekarang ini keyakinan seperti ini berusaha dimasukkan kepada pemuda-pemuda dan remaja-remaja dengan istilah namanya semesta. Ya. Kadang mereka mengatakan bahwa yang melakukan ini semua semesta. Semesta. Oh, ini hakikat daripada akidah ateis. Di mana mereka tidak mengimani akan adanya pencipta alam semesta. Bahwa alam semesta itulah yang ya mereka menganggap alam semesta itu punya keinginan sendiri, ya bisa menciptakan dirinya sendiri dan yang lainnya. Ini batil. Akal siapapun tidak akan bisa menerima itu. Ya. Mana mungkin? Ya, saya pernah nanya ke seorang pemuda yang terpengaruh pemikiran semesta itu, Bu. Saya bilang kepada dia, saya mau tanya sama kamu, apa maksud semesta itu? Ya alam. Alam tuh masuk di yang mana? Bumi termasuk alam nggak? Ya. Langit dan bumi semua alam semesta kan? Ya. Kamu termasuk semesta dong. Ya. Nah sekarang kalau misalnya dikatakan semesta itu alam, kita termasuk alam. Saya pribadi nggak pernah merasa saya menciptakan dirinya saya sendiri. Ya. Apa pernah ada manusia yang berkata, saya jadi dengan sendirinya, saya menciptakan diri saya sendiri? Mana ada, Bu? Kalau saya menciptakan diri sendiri, ya saya akan bikin yang ganteng, gagah, ya. Tinggi, nggak kurus kering kayak gini. Ya ibu-ibu sekalian. Tapi kita tahu-tahu udah nongol, ya. Tahu-tahu ini sudah jadi laki-laki, ini jadi perempuan. Siapa yang mengatur itu semua? Pasti penciptanya lah. Pencipta manusia yang kehendaknya tidak bisa diganggu gugat oleh kehendak manusia. Ibu-ibu sekalian. Nah disinilah ibu-ibu sekalian. Akal bisa menetapkan adanya Allah, tapi akal tidak berdiri sendiri. Akal ngikut dalil. Ya. Akal tidak bisa berdiri sendiri dalam mensifati Allah. Akal hanya menetapkan ya sesuai dengan yang ditunjukkan oleh dalil, mengikuti. Ibu-ibu sekalian. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu ya sekali lagi kaidah ini tidak ada tempat untuk akal dalam masalah gaib. Artinya kata beliau yaitu akal berdiri sendiri dalam menetapkan yang gaib,
memikirkan yang gaib, tidak. Adapun mengikut nggak apa-apa, tapi itu pun juga dengan syarat-syarat yang ketat. Ya, nggak boleh kita memikirkan ya hakikat daripada yang gaib itu, lalu disamakan dikiaskan dengan yang kita lihat dengan mata kepala, nggak bisa. Karena itu namanya kias ma'al farik, mengkiaskan dua perkara yang berbeda, mengkiaskan surga dengan surga dunia. Ya, karena ketika kita memikirkan surga, pasti yang terbayang adalah apa? Keindahan dunia. Ini namanya mengkiaskan surga akhirat dengan surga dunia. Ini kias ma'al farik, kata para ulama. Kias yang sangat jauh berbeda. Itu termasuk kias yang batil. Ya, kias yang batil, Ibu sekalian. Nah ini jadi Ibu sekalian, ini kaidah yang pertama dalam tauhid asma wa sifat. Apa itu? Bahwa tidak ada akal tidak boleh berdiri sendiri dalam perkara yang Yang gaib. Dalam menetapkan perkara yang gaib tidak boleh berdiri sendiri.